Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan nama saya Ada Biatun Mahdia, mahasiswi Magister Studi Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Di mana kali ini saya akan mempresentasikan terkait penanganan COVID-19 menggunakan Remdesivir dan Favipiravir sebagai pilihan terapi. Adapun agenda yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama pengantar, yang kedua tujuan, yang ketiga adalah tinjauan tentang SARS-CoV-2, yang keempat adalah siklus hidup dan rute transmisinya, yang kelima adalah sintesis obat dan mekanisme kerja obat, yang keenam adalah evaluasi preklinis dan klinis dari RDV, yang ketujuh adalah evaluasi preklinis dan klinis dari VPV. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya coronavirus 2019 atau COVID 2019 ini muncul sebagai penyakit menular yang angka kematiannya tidak begitu jelas dikarenakan sulitnya menghitung jumlah kematian tanpa gejala dan tidak terdiagnosa. Nah, beberapa pasien menunjukkan gejala ringan seperti demam, batuk, sakit kepala, mialgia, dan diare. Beberapa pasien lainnya itu meninggal dunia beberapa hari setelah terinfeksi. Nah, sebagai penyakit baru, SARS-CoV-2 ini tidak memiliki terapi yang terbukti secara klinis. Selain itu, sejumlah besar penelitian praklinis dilaporkan dalam pencarian perawatan terapeutik untuk SARS dan MERS. Nah, namun COVID-19 ini berbeda dari penyakit SARS dan MERS. Vaksin dan obat-obatannya saat ini masih sangat kurang. Oleh karena itu, para peneliti di seluruh dunia melakukan upaya besar untuk reposisi obat dan repersusing. Nah, beberapa obat atau regimen terapi yang saat ini disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA adalah Favipiravir, Tocilizumab, Arbidol, Ribavirin, Remdesivir, dan Lopinavir atau ritonavir kombinasi yang saat ini digunakan sebagai pilihan terapi untuk SARS dan SARS-CoV-2. Salah satu metode utama untuk mengidentifikasi agen terapeutik yang mungkin melawan COVID-19 adalah penggandaan molekular, di mana kandidat obat dapat disaring dan diidentifikasi untuk menunjukkan potensi pengembangan yang nantinya akan diuji lebih lanjut secara in vitro dan in vivo. Nah, saat ini beberapa obat yang digunakan untuk penanganan COVID-19 adalah Remdesivir dan Favipiravir, di mana Favipiravir ini merupakan turunan dari pirazin karboksamida yang menunjukkan aktivitas antivirusnya terhadap berbagai virus RNA, misalnya seperti influenza virus, kemudian rhinovirus, atau virus pernafasan lainnya. Nah, obat ini nantinya dapat dimetabolisme menjadi metabolit aktif. Favipiravir atau metabolit aktif Favipiravir ibofuranasil 5-trifosfat atau T705-RTP yang akan bertindak sebagai pesaing dengan nukleosida purin dan akan mengganggu aktivitas virusnya. Dan obat lain yang menunjukkan untuk penanganan COVID-19 adalah Remdesivir. Sehingga adapun tujuan pada materi kali ini ialah memberikan gambaran umum tentang siklus hidup dan rute penularan SARS-CoV-2 dan efek terapeutik dari dua obat, yaitu Remdesivir dan Favipiravir yang berpotensi untuk menangani COVID-19. Nah, tinjauan tentang SARS-CoV-2 sebagaimana yang kita alami saat ini ialah dunia sedang berjuang untuk mengatasi COVID-19 yang disebabkan oleh munculnya SARS-CoV-2 yang pertama kali di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019. Nah, hingga 7 Oktober 2020, lebih dari 35.000 kasus telah dilaporkan di seluruh dunia dan lebih dari 10.000 kematian di sekitar 240 negara telah terjadi. Sehingga pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mengumumkan bahwasannya COVID-19 ini sebagai pandemi. Nah, secara struktural, SARS-CoV-2 ini adalah virus RNA untai tunggal yang termasuk dalam famili Coronaviridae. Nah, COVID dapat diklasifikasikan menjadi 4 generasi atau 4 general. Yang pertama adalah Alpha CoV,
yang kedua adalah beta-CoV, yang ketiga adalah gamma-CoV, yang keempat adalah delta-CoV. Nah, SARS-CoV-2 ini termasuk dalam beta-CoV. Nah, genom SARS-CoV-2 ini terdiri dari sekitar 30.000 nukleotida. Ini mengkodekan 4 protein spesifik, yaitu protein M atau protein membran, kemudian protein E, protein nukleopsid atau protein N, dan protein lonjakan atau protein S. Nah, protein ini adalah protein membran integral kecil yang terdiri dari 76 sampai 109 asam amino. Nah, bersama dengan protein M inilah ia terlibat dalam perakitan virus. Nah, jadi protein N ini nanti akan dimasukkan ke dalam RNA virus dan berkontribusi pada replikasi dan transkripsi RNA-nya. Nah, akhirnya karena ketersediaan protein S pada permukaan CoV, virus ini dapat mengikat reseptor angiotensin converting enzim 2 atau AC2 dan akan sangat mudah untuk masuk ke dalam sel inangnya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya protein S di permukaan SARS-CoV-2 ini dapat mengikat reseptor AC2 yang ada di dalam sel inang. Nah, setelah endositosis virus nanti tidak akan dilapisi. Ia akan melepaskan genom virus yang kemudian mengikat retikulum endoplasma untuk diterjemahkan menjadi poliprotein replikasi virus atau PP1A dan PP1AB dan RNA polimerase yang bergantung pada RNA RDRP. Nah, melalui replikasi dan transkripsi RNA untai tunggal atau ssRN dan protein virus akan dihasilkan. Nah, setelah perakitan virion dari protein struktural dan genom RNA virus, virion dapat dilepaskan melalui eksositosis untuk menginfeksi sel inang baru. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa SARS-CoV-2 ini adalah penyakit baru sehingga tidak memiliki terapi yang terbukti secara klinis, sehingga beberapa penelitian praklinis itu juga diuji untuk menggunakan terapi SARS dan MERS. Nah, beberapa contoh seperti yang saya sebutkan sebelumnya, obat-obatan yang digunakan saat ini ialah kloroquine, azitromisin, ritonavir, remdesivir, dan karmostat. Nah, ini adalah gambar. Di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya di sini ada gambar siklus hidup dari SARS-CoV-2 dalam sel inang. Nah, jadi SARS-CoV-2 ini memasuki sel target. Jadi awalnya SARS-CoV-2 ini memasuki target melalui jalur yang namanya endosom. Nah, melalui pengikatan protein S virus ke reseptor seluler AC2. Nah, setelah masuknya virus dalam sel inang, kompleks virus kemudian ditranslokasikan ke dalam endosom. Nah, di mana protease asam endosom ini membelah fusi membran. Kemudian S genom virus ini nanti akan dilepaskan dan diterjemahkan diterjemahkan menjadi poliprotein replikasi virus PP1A dan PP1B. Nah, yang dibelah menjadi protein fungsional oleh protease virus. Nah, dengan tempat subgenom untuk sintesis mRNA dan diterjemahkan protein struktural, virus terjadi secara transkripsi atau transkripsi secara terputus-putus. Di sini seperti pada gambar teman-teman bisa lihat. Nah, replikasi genom virus ini dimediasi oleh kompleks virus replikasi. Nah, nantinya nukleosida virus ini nanti dikumpulkan dari genom virus yang dikemas, dan protein struktural virus ini nantinya akan diterjemahkan dan virion infeksius kemudian dilepaskan melalui proses eksositosis. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya untuk obat-obat seperti hidrokloroquine, maksud saya hidroksikloroquine, di sini dia bekerja di endosom maturasi inhibisi. Nah, sedangkan untuk obat seperti lopinavir dan danopiravir ini bekerja di
menghambat protease. Sedangkan untuk obat remdesivir dan alofudin itu bekerja sebagai menghambat replikasi genom RNA. Nah, setelah terinfeksi, manifestasi klinis COVID-19 ini hampir sama dengan SARS dan MERS. Pasien akan sering mengalami seperti kelelahan, perkembangan sputum, sakit kepala, pireksia, muntah, sesak napas, hemoptisis, dan konjuktiva kongesti. Nah, studi epidemiologi menunjukkan ada 3 alasan utama penularan SARS-CoV-2. Yang pertama adalah interaksi orang ke orang, yang kedua adalah penularan oleh aerosol, dan yang ketiga adalah penularan melalui sentuhan. Nah, penularan COVID-19 ini telah dilaporkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor lingkungan. Misalnya pada suhu tinggi maka laju transmisi virusnya akan terhambat. Untuk sintesis obat dan mekanisme kerja obat. Untuk obat remdesivir, jadi aktivitas antivirus RDV atau remdesivir ini berasal dari interaksi steriknya dengan RDRP dan kapasitasnya dalam mendorong penghentian replikasi virus. Nah, dalam konteks in vitro dan in vivo, RDV ini telah dilaporkan dapat melawan COVID. Nah, jadi pada saat RDV ini diberikan secara intravena kepada pasien COVID-19, jadi pertama-tama RDV ini akan diubah menjadi metabolit alanin. Kemudian akan diikuti dan dengan konversi menjadi nukleosida monofosfat atau NMP, dan kemudian nukleosida trifosfat atau NTP. Nah, perubahan ini melalui fosforilasi. NTP yang terbentuk nanti dapat dimasukkan ke dalam RDRP yang akan mengarah pada penghentian replikasi virus. Nah, di sini ada gambar. Terkait jalur sintesis pertama untuk remdesivir yang dikembangkan oleh ilmuwan yang bernama Gilead Science. Nah, jadi di sini pada gambar bisa kita lihat bahwasanya selama sintesis, laktol yang dilindungi tribensil dioksida itu untuk menghasilkan produk 1. Nah, setelah itu akan terjadi yang namanya glikosilasi untuk menghasilkan produk 2, yang kemudian diolah dengan bromo dengan adanya N-buli atau N-butilium untuk menghasilkan produk 3. Seperti teman-teman bisa lihat pada gambar, dan setelah reaksi sianisasi, produk 3 ini akan diubah menjadi produk 4. Nah, kemudian produk 5 ini akan diproduksi ketika gugus benzil dieliminasi dari produk 4. Nah, kemudian dia akan direaksikan dengan campuran yang namanya diastereomer dari produk obat 7 fosfor amidoloklorida yang mengarah pada pembentukan produk 8. Nah, setelah pemisahan dengan HPLC, maka isomer yang dimurnikan yaitu produk 9A dan produk 9B ini akan diperoleh. Nah, selanjutnya sintesis dan mekanisme kerja obat dari favipiravir. Jadi favipiravir ini menghambat replikasi dan transkripsi RNA virus. Jadi setelah pemberian oral, PPV dapat dimetabolisme menjadi ribofuranosil 5-trifosfat atau RTP, yang kemudian akan diubah menjadi turunan ribofuranos, yang kemudian diubah menjadi turunan ribofuranosil 5-trifosfat atau RTP melalui fosforilasi. Nah, produk yang dihasilkan ini dapat
dimasukkan ke dalam RDRP yang mengarah pada pembentukan RNA virus yang rusak dan akhirnya penghentian replikasi RNA virus dapat terjadi. Nah, di sini ada sintesis dari favipiravir maksud saya. Nah, jadi di sini untuk sintesis dari favipiravir itu ada 3 rute. Rute pertama, rute kedua, dan rute ketiga. Nah, jadi metil 3 amino 6 bromopirazin 2 karboksilat itu dapat digunakan sebagai bahan awal. Nah, bisa dilihat pada rute 1, teman-teman bisa lihat bahwasanya pada rute 1, jadi selama sintesis senyawa ini akan mengalami diazotisasi alkoholisis dengan adanya H2SO4 pekat. Nah, setelah itu akan dikatalisis dan produk yang dihasilkan akan mengalami fluorinasi yang dimediasi dengan reagen sebelum terjadinya demetilasi. Nah, hasil yang dari reaksi keseluruhan diperkirakan sekitar 0,44%. Nah, hal inilah yang membuat jalur ini tidak disukai untuk produksi VPV secara skala besar. Nah, di sini tuh ada rute 2 dan rute 3. Nah, di mana rute 2 dan rute 3 ini VPV itu dihasilkan dari zat 3,6 dikloropiranin 2 karbonitril. Nah, zat ini nantinya akan diubah menjadi produk G dengan bereaksi dengan kalium fluorida, dan produk selanjutnya akan mengalami nitril dengan adanya HCl pekat atau diolah di sini ada HCl pekat atau diolah dengan larutan alkali hidrogen peroksida. Nah, untuk menghasilkan produk 10. Nah, di mana atom fluor ini lebih reaktif pada posisi C3 dan dapat lebih mudah digantikan oleh hidroksil untuk menghasilkan produk akhirnya. Untuk evaluasi preklinis dan klinis RDV, jadi potensi terapi dari RDV ini dalam menanggulangi COVID-19 ditunjukkan baik secara in vitro maupun in vivo. Nah, dalam konteks in vitro, pengobatan dengan RDV ini telah terbukti menghambat proses replikasi kelompok mirip SARS-CoV-2, yaitu HKU3, WIV1, dan SHC014, dan kelompok mirip MERS-CoV-2C atau HKU5. Nah, RDV telah diteliti untuk menghambat replikasi SARS-CoV-2 dalam sel paru-paru manusia dan sel epitel saluran nafas primer. Nah, RDV ini secara efektif mengurangi viral load di paru-paru dan meningkatkan fungsi paru pada tikus yang terinfeksi virus chimerik. Nah, setelah pengobatan dengan RDV, kerusakan pada jaringan paru-paru telah ditemukan berkurang secara signifikan. Nah, hal inilah yang menunjukkan kemungkinan penggunaan RDV dalam menanggulangi COVID-19. Terlepas dari studi preklinis, penggunaan RDV dalam melawan COVID telah didukung secara klinis. Nah, dalam studi klinis ini sebelumnya 36 pasien dari 53 pasien COVID-19 diobati dengan menggunakan RDV. Nah, di mana dosis pada hari pertamanya ialah 200 mg, sedangkan dosis hariannya pada hari kedua adalah 2-10 adalah 100 mg. Nah, di mana pada pasien ini menunjukkan perbaikan gejala COVID-19. Untuk evaluasi preklinis dan klinis dari VPV, jadi efek VPV ini dalam mengatasi COVID telah diverifikasi oleh studi open label control, di mana 35 pasien telah diobati dengan VPV, di mana dia menggunakan dosis pada hari pertama adalah 3.200 mg, sedangkan dosis hariannya adalah pada dosis harian pada hari 2-14 adalah 1.200 mg. Nah, VPV ini telah terbukti efektif dalam mengendalikan perkembangan penyakit dan meningkatkan pembersihan virus pada pasien COVID-19. Nah,
pasien yang diobati dengan VPV ini dengan dosis pertama adalah 3.200 mg, sedangkan dosis hariannya pada hari kedua sampai 10 adalah 1.200 mg telah menunjukkan perbaikan pada gejala pernafasannya. Nah, di sini ada tabel terkait beberapa uji klinis yang telah dilakukan untuk meneliti penggunaan RDV dan PPV dalam menanggulangi COVID-19. Nah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiru wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.